meminta guru atau guru agama, kita suruh ajarkan anak kita atau siapapun dia. Lalu setelah dia selesaikan, kita tidak berikan haknya. Ini termasuk salah satu dosa besar. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah salat subuh yang Allah muliakan insyaAllah. Kita lanjutkan pembahasan kita masih tentang dosa-dosa besar yang dikumpulkan di dalam kitab Az-Zawajir berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas salah satu dosa besar, yaitu menyiksa makhluk Allah dengan membakarnya atau membunuh makhluk Allah dengan cara membakarnya. Ini termasuk salah satu dosa yang dilakukan. Walaupun membunuhnya menjadi sebuah hak atau kebenaran, tapi membakarnya tidaklah dibenarkan. Baik, kita lanjut berikutnya. Dosa berikutnya yaitu bai'ul haram, melakukan jual beli dengan cara-cara yang haram. Jemaah maka Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli sebagai salah satu cara mendapatkan rezeki. Allah menyebutkan wa ahallallahu al-bai'ah. Allah telah halalkan jual beli. Bahkan orang yang melakukan muamalah jual beli termasuk salah satu jalan yang paling mudah untuk mendapatkan rezeki. Namun ada kalanya jual beli itu menjadi sumber dosa di saat kita tidak melakukan atau melanggar aturan-aturan yang telah digariskan oleh Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada dasarnya jual beli itu halal. Semua jual beli halal. Bisa berubah jadi haram karena kita yang mendesainnya menjadi haram. Kita yang melakukannya untuk menuju ke yang haram. Maka hasil yang didapatkan pun menjadi haram. Maka jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, salah satu dosa yang terbesar yaitu dosa ketika melakukan transaksi jual beli dalam keadaan mencari yang haram. Salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari dan Ibnu Majah dengan derajat yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, hadis ini dari Abu Hurairah, qala Allah Ta'ala. Jadi qala Nabi, lalu qala Allah Ta'ala. Ini hadis-hadis qudsi. Allah berkata, salasun ana khasmuhum yawmal qiyamah, wa man kuntu khasmuhu khasamtuhu. Ada 3 golongan yang menjadi musuhku di hari kiamat. Artinya di hari yang tiada kekuatan bagi hamba kecuali kekuatan Allah, tapi di saat itu pula dianggap menjadi musuh Allah. Artinya Allah tidak akan menyelamatkannya, Allah tidak akan menolongnya, dan dia tidak disediakan pembela dari manapun. Siapa mereka? Itu yang pertama, rajulun a'ta bi summa ghadara. Yang menjadi musuh Allah yang pertama adalah orang-orang yang setelah berjanji dengan Allah kemudian berkhianat atau melarikan diri. Nah, ini janji yang kita diminta melalui syariat.
kita telah mengikrarkan Allah sebagai Tuhan dari semenjak ditiupkan ruh. Kita telah ditanya oleh malaikat tentang bersediakah kita menuhankan Allah. Allah menitipkan pertanyaan, qala alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu, kata Allah. Qalu bala, semua bayi menjawab bala, benar ya Allah. Namun setelah dilahirkan kita mengingkarinya. Bagaimana cara mengingkarinya? Semua syariat Allah kita ingkari. Nah, ini termasuk musuh Allah yang pertama. Bisa jadi kafir, bisa jadi orang Islam yang melakukan maksiat. Kemudian orang yang kedua yang dimaksud di dalam bab ini, yaitu warajulun ba'a hurran summa akala samanahu, yaitu seorang yang melakukan jual beli manusia merdeka, kemudian dia mengambil manfaat dari hasil penjualan itu. Dan yang ketiga, rajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'ti ajrahu. Orang ketiga yang menjadi musuh Allah adalah seseorang yang menyewa jasa orang lain untuk mengerjakan sesuatu. Lalu kemudian orang itu telah menyelesaikan kewajibannya, namun kemudian tidak dibayarkan haknya. Sewa orang untuk mengerjakan kewajiban, lalu tidak diberi gaji. Tidak dibayarkan tukang yang sudah selesai pekerjaannya. Nah, ini menunda gaji, hukumnya haram tanpa uzur. Tidak membayarkan gaji lebih dahsyat azab Allah yang dia dapatkan. Nah, jemaah maka Allah, kita fokuskan pada dosa yang dimaksud, yaitu kedua masalah yang terakhir tadi. Yang pertama, menjual orang yang merdeka lalu mengambil manfaat. Ini menjual ini, dulu yang diperjualbelikan adalah budak, dan itu sah untuk dilakukan jual beli. Budak dipajang, lalu disebutkan harganya, dilihat kualitas barangnya, dan kemudian berpindah hak milik ketika seseorang membeli. Walaupun kemudian Islam menganjurkan untuk membebaskannya, namun menjual orang merdeka yang bukan budak, ini sebuah kejahatan. Kalau hari ini disebut dengan trafficking. Ini anak-anak gadis di kampung diiming-imingi untuk kerja di luar negeri, kemudian ditawan, lalu dipaksa menjadi pelacur, dan diambil harga. Dia dijual kepada germo, kepada orang-orang tertentu, diambil harganya. Satu gadis misal dijual sekitar 5 juta. Itu uang dimiliki dengan menjual orang. Nah, ini salah satu kejahatan terbesar, yaitu jual beli manusia. Dan ini berkembang. Mafia-mafia yang bergerak di bidang ini ada dan nyata sampai hari ini. Makanya anak-anak kadang-kadang diculik lalu dijadikan sebagai manfaat. Itu terjadi. Salah satu kisah nyata yang kami temukan dan dapatkan di Malaysia sekitar tahun 90-an, seorang anak yang berwarga negara Malaysia tapi keturunan Cina diculik, dan itu tidak bisa didapatkan pelakunya bertahun-tahun lamanya. Jadi orang tuanya akhirnya menyerah. Anak itu ketika diculik masih berumur sekitar 7 tahunan. Orang tuanya menyerah. Malaysia heboh, tapi orang tuanya pun tidak mampu berbuat apa lagi. Sudah hampir lebih 15 tahun kehilangan anaknya terjadi di Kuala Lumpur. Nah, kemudian
orang tuanya pada satu hari melakukan perjalanan ke Bangkok, Thailand. Nah, di kota Bangkok dia mendapatkan pemandangan banyak anak-anak mengemis, dan anak-anak itu dalam keadaan cacat, tidak ada tangan, tidak ada kaki, hanya didudukkan begitu saja di depan celengan. Maka semua orang memberikan sesuatu atau uang ke dalam celengan tadi. Nanti sekitar jam yang ditentukan, celengan itu akan diambil oleh tokenya, oleh orang yang memperkerjakan anak-anak ini. Nah, jadi orang tua ini ketika iba, dia mendekat ke salah satu pengemis anak-anak ini. Dan pengemis ini ternyata adalah anaknya yang 15 tahun yang lalu diculik. Dan dia sudah dalam keadaan tanpa tangan, tanpa kaki. Anak itu mengenal ayahnya, tapi ayahnya tidak mengenalinya lagi. Kenapa? Karena terjadi perubahan fisik. Mungkin karena siksaan, terlalu kurus dan segala macam. Sehingga anak itulah yang memanggil ayahnya. Nah, disitulah terjadi pertemuan, tangis haru terjadi, dan ayahnya tidak menyangka anaknya disiksa sedemikian rupa. Dan ternyata memang ada mafia yang melakukan penculikan lalu menjadikan manusia sebagai alat untuk sumber uang. Dan ini terjadi di belahan kota-kota besar terjadi. Maka jemaah melakukan Allah, haram hukumnya melakukan jual beli seperti ini. Contoh yang kedua yang disebutkan di sini adalah jual beli jasa. Jadi jual beli jasa, kita membeli jasa dari seorang tukang tadi. Setelah kita mendapatkan apa yang kita inginkan, lalu kemudian kita tidak bayarkan dia. Dan jasa ini tidak mesti harus kerja seperti tukang tadi, apa saja. Kita meminta guru atau guru agama, kita suruh ajarkan anak kita, atau siapapun dia. Lalu setelah dia selesaikan, kita tidak berikan haknya. Ini termasuk salah satu dosa besar. Iaitu setelah melakukan pembelian jasa, kemudian dia tidak diberikan sesuai dengan keringat yang dikeluarkannya. Dan ini sering sekali terjadi. Bahkan banyak wali murid yang telah mendaftarkan anaknya di balai-balai pengajian, yang sampai hari ini balai pengajian belum berani meminta uang banyak. Berbeda dengan kursus bahasa Inggeris, kursus matematika, sempoa, yang langsung menargetkan satu bulan sekitar 100,000, 200,000. Bahkan ada yang 1 juta untuk les menghadapi UAN dan sejenisnya. Hari ini balai-balai pengajian menetapkan harga dalam sebulan 25,000, 30,000. Itu pun 6 bulan tidak dibayar oleh orang tua ini. Anaknya diberikan di tempat itu, tapi 6 bulan ditunda hanya dengan uang sebesar 25,000. Tapi kalau urusan dunia, Masya Allah, belum disuruh bayar pun dia sudah bayar. Begitu semangatnya menghadapi urusan dunia. Di mana ada kursus bahasa Inggris diikutkan, dengan harapan anaknya nanti akan menjadi orang Inggris. Walaupun dia tahu tidak akan berubah bentuk asalnya. Dan dia berharap dia akan menjadi keren, gayanya berbeda. Tapi untuk urusan baca Quran, dia tidak peduli. Bahkan tidak menghargai sedikit pun. Maka disitulah kenapa Allah SWT memberikan guru-guru agama ini di kampung-kampung, begitu banyak pengorbanan mereka, keikhlasan mereka. Jadi ada orang yang kadang-kadang salah berprinsip mengira ketika seseorang disewa jasa dalam urusan agama, dikira seharusnya orang yang menjadi guru agama itu seharusnya ikhlas. Karena ciri-ciri kalau agama itu seharusnya ikhlas. Apalagi moto Kemenak, ikhlas beramal. Jadi anggap aneh kalau dia marah-marah kalau kita enggak bayar uang SPP yang 25,000 itu. Maka timbul pertanyaan, kok guru agama kok marah-marah? Jadi hal begini
Seharusnya kita yang memakai perasaan. Guru agama itu juga sama dengan orang Inggeris tadi. Sama-sama makan, sama-sama butuh wang minyak, sama-sama dihabiskan waktu untuk anak kita. Ya. Jadi jangan fikir hanya orang Inggeris yang butuh makan. Disitulah orang tua seharusnya lebih menghargai urusan agama. Karena nanti yang menyelamatkan anaknya, dirinya adalah agama. Bukan orang Inggeris tadi. Maka jemaah melakukan Allah, jual beli jasa seperti ini menjadi haram di saat kita tidak menunaikan hak-hak dalam syariat. Jadi oleh kerana itu, urusan-urusan jual beli, kalau kita ingin mendapatkan keberkahan hidup, baik kita sebagai penjual atau pembeli, jangan jadikan dia sebagai jembatan menuju ke neraka Allah. Dalam catatan fikih, maka kita mendapatkan catatan bahawa jual beli pada dasarnya halal, namun bisa berubah menjadi haram dalam beberapa kategori. Kita tidak jabarkan satu persatu, tapi secara singkat saja, jual beli itu bisa menjadi haram di saat yang pertama, iaitu hal-hal yang berhubungan dengan akad. Haramnya terkait dengan pelanggaran yang tidak sesuai dengan akad. Yang pertama, kategori pertama, iaitu jual beli bisa haram di saat barang atau zat yang diperjualbelikan adalah benda-benda yang dilarang di dalam akad jual beli. Iaitu barang-barang yang diharamkan dalam syariat. Contoh, jual beli khamar, jual beli darah. Jadi dilarang. Kita tidak minum khamar, kita tidak isap sabu-sabu, tapi kita menjual barang itu, maka kita dianggap bersyarikat untuk memajukan barang itu. Jadi jangan berdalih bahawa saya tidak isap, tapi kita jual. Kalau kita merujuk kepada pendapat ulama yang mengatakan rokok itu haram, kita tidak merokok, tapi kita jual. Makanya Rasulullah mengatakan, man a'ana ala ma'siyah fahuwa syarikun lahu. Barang siapa yang tolong-menolong di dalam melakukan maksiat, fahuwa syarikun lahu, maka dia dianggap bersyarikat, dianggap kerjasama, maka dosanya sama. Rasulullah mengatakan dalam urusan khamar, itu 10 golongan dosanya sama. Jadi bukan hanya peminum. Mulai dari yang tanam anggur, yang petik anggur di kebun anggur yang mau dibuat khamar atau wine, itu sampai kepada yang menuangkan, sampai kepada peminum, konsumen, di semua lapisan itu dosanya sama. Kerja di tempat penjualan khamar, walaupun kita tidak minum, maka hukumnya sama. Maka jemaah maka Allah Subhanahu Wa Taala, ini contoh barang atau jual beli yang hasilnya menjadi uang haram. Jadi benda yang diperjualbelikan adalah benda haram. Darah juga begitu. Darah tidak boleh diperjualbelikan. Maka orang bertanya-tanya, itu PMI kadang-kadang menjual darah kepada pasien. Harus diperjelas, itu dijual darahnya atau dijual jasa memproses darah. Saya mencoba tanya kepada yang berkompeten. Katanya, kata petugas PMI, bukan darahnya yang dijual, tapi proses penyulingan, filter, membersihkan darah, kemudian memasukkannya ke dalam kemasan. Katanya kemasan itu harganya mahal untuk menjaga agar darah tetap steril. Nah, itu yang dijual, darahnya tidak dijual. Seandainya bisa langsung dari tubuh si A ditransfer langsung ke tubuh si B, mungkin nggak perlu ada penjualan. Nah, kalau itu benar berarti tidak mengapa. Tapi kalau memasukkan harga darah, maka uang yang didapatkan haram. Jadi termasuk harga darah dihitung haram, karena darah termasuk najis yang tidak boleh diperjualbelikan. Begitu juga najis yang lain. Memperjualbelikan pupuk kompos yang dibuat dari tai. Tai bahasa sopannya apa lain? Kotoran, ya. Yang dijual dari kotoran. Yang dijual dari kotoran. Ini dibuat dari kotoran sapi.
Haram atau tidak? Maka jawabannya, kalau hanya seseorang beli kotoran sapi, kita punya sapi banyak, lalu kita katakan kepada orang yang membutuhkan kotoran sapi, ambil di kandang, nanti tinggal hitung berapa kilo. Itu haram. Karena dilarang menjual belikan kotoran. Jadi kita suruh ambil di kandangnya, lalu kita hitung berapa beratnya, haram. Namun kalau seandainya kotoran itu ditumpuk di satu tempat oleh yang punya sapi, lalu kemudian diolah, disimpan, diolah, dicampur dengan tanah yang akan dijadikan pupuk. Jadi ada kerja si yang punya sapi. Lalu dijual per karung 10.000. Padahal setengahnya kotoran, setengahnya tanah. Bolehkah? Boleh. Kenapa? Yang dijual bukan kotorannya, tapi jasa. Jasa membuatnya menjadi pupuk. Nah, jadi berbeda menjual najis dengan menjual hasil jasa mengolah najis menjadi pupuk. Jadi jemaah maka Allah, pada dasarnya semua benda yang bernajis tidak ada manfaat. Barang yang rusak itu semuanya terlarang untuk dijadikan sebagai sumber rezeki. Tidak dibolehkan. Maka ingat-ingat tentang benda-benda yang diharamkan. Namun ada satu kejadian, satu fenomena aneh bagi orang yang kadang-kadang tidak menjual langsung, tidak memakan langsung benda yang haram tadi, tapi dia mengambil manfaat dari hasil penjualan, itu juga haram. Orang Aceh tidak makan babi, tapi kerja lead buoy. Dia tidak makan babi, tapi dia kerjanya di lead buoy. Kadang-kadang dia yang lead buoy, kadang-kadang dia yang di lead sama buoy. Artinya dia kejar babi lalu dibunuh babi tersebut. Nah, babi itu tidak dimakan. Orang Aceh faham ini haram. Orang Aceh walaupun perampok, walaupun pencuri, pencuri 7 kah, pencuri 8 kah, kadang-kadang terjadi maksiat. Tetapi yang buoy paling pantang. Dengar nama buoy langsung menggeding. Menggeding apa bahasa Indonesianya, Pak? Bencinya ke babi. Padahal babi salahnya apa? Tidak ada. Karena hanya diharamkan oleh Allah sebagai ujian. Dia tidak makan babi, paling pantang makan babi. Benci sekali mendengarkan kalimat B1, B2, benci sekali. Tapi anehnya, karena kurangnya ilmu, dia kejar babi, dia bunuh, lalu babi itu dijual. Satu babi 500.000. Entah benar pun atau tidak, wallahualam, saya tidak punya pengalaman. Dijual ke Cina. 500.000 itu hukumnya haram. Itu haram. Sama seperti ukuran memakannya. Karena benda yang diharamkan makan, maka juga diharamkan untuk diambil manfaat dalam jual beli. Nah, ini contoh pertama, jual beli itu bisa haram karena zatnya. Zat yang dijual itu adalah zat yang haram. Nah, termasuk zat yang rusak. Kita menjual barang rusak tapi dengan melakukan penipuan, ditutup aib barang yang rusak. Jual mobil rusak tapi kita tidak jelaskan bahawa mobil ini pernah terjadi kerusakan hebat. Kecuali setelah diperbaiki baru boleh, tidak perlu dibicarakan lagi. Jadi harus mengungkapkan barang itu memang barang rusak, harganya sesuai dengan barang rusak. Kemudian yang kedua, jawab maka Allah, jual beli itu bisa berefek kepada hasil yang haram. Bukan zatnya yang haram, tetapi akadnya haram. Barangnya barang halal, jual beli rumah, jual beli tanah, motor, tetapi akad yang dilakukan akad haram. Contohnya apa? Yaitu mendesain akad dengan transaksi haram. Ada unsur riba di dalam jual beli itu. Ini diharamkan. Contoh sederhana, menukar dua benda yang sejenis tapi berbeda takaran. Kita punya beras, kita diberikan beras catu, beras raskin. Karena kita walaupun miskin tapi kan kita punya gengsi. Kita tidak mau makan. Kita bawa beras itu yang 10 kilo, kita bawa ke pasar. Lalu ditukar dengan beras yang lebih bagus. Kita juga minta 10 kilo.
pasti tidak diberikan. Menukar barang yang sejenis tapi berbeda takaran malah menjadi haram. Di situ jatuh ke riba. Contoh, kita bawa 10 kilo, lalu kemudian yang punya toko langsung mengatakan, baik, saya tukar dengan yang 5 kilo. Haram. Benda sejenis ditukar dengan takaran yang berbeda, haram. Jatuh ke riba. Pasti jatuh ke riba. Maka menukar langsung tanpa terjadi jual beli, itu haram. Jadi bagaimana solusinya? Jual dulu beras ini kepada si toko, setelah dihitung harganya, dia berikan uangnya lebih baik, lalu kemudian dengan uang itulah baru kita beli beras yang baru. Maka telah terjadi jual beli. Tapi kalau langsung tukar dengan yang berbeda takaran, barangnya sejenis, haram. Emas dengan emas, al-fiddah bil-fiddah, perak dengan perak, dan seterusnya, itu bisa berubah jadi haram. Kalau dalam ukuran yang riba lebih tinggi hari ini, jual beli, contohnya jual beli rumah menggunakan sistem riba, itu juga haram. Dan ini bisa kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jual beli rumah KPR dengan sistem riba, kita hanya diminta DP sebanyak 10 juta, harga rumah 100 juta, kita bayarkan ke developer 10 juta, 90 juta lagi ditanggung oleh bank. Dan bank tidak membeli rumah itu, hanya menanggung yang kekurangan. Setelah itu, kita disuruh bayar ke bank, karena bank yang telah menghutangkan 90 juta untuk bisa rumah itu didiami. Dipinjamkan 10 juta kepada nasabah, ketika diminta kembali, itu dengan cara kredit tahunan. Jadi marginnya tergantung berapa tahun. Kalau 15 tahun sekian, 20 tahun sekian. Tadi dipinjamkan 90 juta. Begitu disuruh bayar secara kredit sedikit-sedikit, bukan lagi berjumlah 90 juta. Tapi sudah naik menjadi 150 juta. Kalau ngambil 10 tahun. Ngambil 15 tahun, bisa berubah 200 juta. Ngambil seumur hidup, bisa 1 M. Contohnya begitu-begitu. Apa yang terjadi? Riba. Maka dalam sistem penjualan rumah KPR, itu ada riba di dalamnya. Jadi kecuali dirubah menjadi murabahah. Jadi bank langsung membeli rumah itu, bukan menghutangi yang kekurangan. Dia beli rumah itu sempurna, lalu kemudian setelah menjadi hak milik bank, barulah dia jual kepada nasabah. Transaksinya jelas, iaitu kepada pemilik barang. Hari ini desainnya tidak begitu. Maka hati-hati jual beli seperti ini. Dan banyak sekali settingan seperti ini, Pak. Jual beli dengan cara transaksi, dengan cara leasing, beli motor juga begitu. Itu berperan semuanya. Adira, Anissa, Aisyah, walaupun nama-nama Islami nyana sonraka mandum memang. Maka hati-hati yang bekerja bersama Kak Adira, Kak Anissa, bekerja dengan apa saja label-label agama dibawa dengan nama yang baik, tapi sistem kerja memajukan riba, tunggulah azab Allah Subhanahu wa taala. Nanti meninggal, berenanglah di sungai darah dan nanah yang keluar dari penduduk neraka, yang akan menjadi azab bagi para pelaku riba. Jemaah melakukan Allah. Jadi ini contoh sederhana, bahawa akadnya yang bermasalah. Nah, yang terakhir, ini banyak sebenarnya, tapi tidak mungkin kita jelaskan di sempat yang singkat. Nah, kemudian yang terakhir, jual beli itu bisa menjadi dosa besar di saat kita menjual bukan terkait dengan barang, bukan terkait dengan akad, tapi hal-hal yang eksternal di luar itu. Contoh, melakukan jual beli ketika azan berbunyi di hari Jumaat, azan yang kedua. Sudah disebutkan oleh Allah, wa iza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah wa zaru al-bai'. Kalau sudah berbunyi azan, yang dimaksud azan masuk waktu Jumaat atau masuk waktu zuhur, atau azan kedua bagi yang mengumandangkan 2 kali azan. Ketika khatib sudah naik atas mimbar, dikumandangkan azan. Nah, azan itulah yang menjadi batas orang boleh melakukan transaksi. Begitu azan kedua, transaksi masih dilakukan, maka semua hasil penjualan haram. Yang menjual dosa, yang membeli dosa, karena melakukan muamalah jual beli di saat azan berbunyi. Nah, ini tidak ada hubungan dengan barang, tidak ada hubungan dengan akad, tapi melawan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah maka Allah, hati-hati yang punya pekerjaan sebagai jual beli, jangan sampai terjadi larangan-larangan di dalam agama. Termasuk
Kadang-kadang kita menjual barang-barang yang membuat orang lain menjadi maksiat. Kita punya toko pakaian. Kita jual baju seksi. Yang kita jual bukan kepada orang yang kita tahu dia memakainya di dalam rumah. Kalau pembelinya wanita bercadar, menjual baju seksi, boleh. Kenapa? Karena kita tahu, pasti dia seksinya nanti dalam rumah. Di luar rumah dia tidak seksi. Tapi menjual kepada anak gadis, yang waktu beli saja dia pakai baju seksi. Maka hasil penjualan itu dianggap membantu maksiat. Berubahlah hasil itu menjadi harta haram. Makanya sebagian orang yang melakukan jual beli, kenapa hidupnya tidak berkah? Karena dia telah memakan harta haram dari hasil jual beli tersebut. Nah, jadi banyak sekali hal-hal yang perlu dipelajari kembali tentang jual beli yang haram. Kadang-kadang orang menganggap remeh. Padahal itu anak SD saja jual beli sebenarnya tidak sah. Nah, jual beli dengan anak SD, karena syarat salah satu daripada pembeli dan penjual adalah orang yang akalnya sempurna. Baligh, akalnya sempurna. Maka anak SD beli es krim anak SD, tidak sah sebenarnya jual beli. Namun para ulama mencatat karena dibutuhkan bukan sah tetapi dimaafkan. Karena enggak mungkin orang tuanya mendatangi sekolah ya, setiap kali anaknya keluar main-main lalu kemudian telepon orang tua, mak tolong beli sebentar es krim di depan sekolah, mamaknya datang beli es krim, lalu balik lagi, nanti mau beli es krim kedua datang lagi. Itu pasti kita cabut anak itu dari sekolah itu. Atau kita pukul tukang es krimnya. Ya, ana mohojak kena tabi-tabi yang gabuk kendung misal begitu. Itu termaafkan, sebenarnya tidak sah Pak jual beli. Karena anak-anak itu cenderung ditipu. Tapi kalau tipuannya masih 1.500, maka itulah yang menyebabkan termaafkan. Kalaupun dia ditipu dalam kadar-kadar yang kecil. Baik, kira-kira begitu. Ini sekedar gambaran umum, jaga-jaga diri dalam urusan jual beli. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan yang haram sebagai penjegal kita menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.